Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sungguh baik bermazmur bagi Allah kita. Sungguh indah mengangkat nyanyian pujian. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut namanya satu persatu. Besarlah Tuhan kita dan hebat kekuatannya. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang fasik sampai ke tanah. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dialah yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, dan membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dialah yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang menciap-ciap. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda perang. Ia tidak berkenan pada kekuatan kaki laki-laki. Tuhan berkenan kepada orang yang takut akan Dia, kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia mengokohkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu yang ada di antaramu. Ia memberikan damai sejahtera kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia mengirim janjinya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan hujan esnya seperti pecahan batu. Siapakah yang tahan menghadapi hawa dinginnya? Ia mengirim firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia menghembuskan anginnya, lalu air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengertinya dan melakukan kehendak-Nya setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 147 ini temanya ialah Allah yang membangun, menyembuhkan, dan memerintah dengan hikmat dan kuasa. Mazmur 147 merupakan bagian dari rangkaian doksologi penutup kitab Mazmur dan berfungsi sebagai pujian atas karya Allah yang memulihkan umat-Nya setelah kehancuran. Secara kanonik, Mazmur ini sering dipahami dalam konteks pasca pembuangan, ketika orang Israel mengalami pemulihan kota dan komunitas iman. Struktur Mazmur 147 ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama, pemulihan komunitas Allah ayat 1-6. Bagian kedua, kedaulatan Allah atas ciptaan ayat 7-11. Dan bagian ketiga, berkat khusus Allah atas Sion melalui firman-Nya ayat 12-20. Jadi saudara, secara teologis struktur ini mempertegas hubungan erat antara penyembahan, pemeliharaan, dan wahyu Allah. Mari kita telusuri bagian demi bagian dari Mazmur 147 ini. Pada bagian pertama ayat 1-6. Di ayat 1 diajarkan kepada kita bahwa memuji Allah adalah baik, indah, dan layak. Pujian bukan hanya kewajiban religius, tetapi respon yang tepat terhadap karya Allah. Dalam hal ini, Calvin memberi penegasan bahwa pujian sejati lahir dari kesadaran akan kebaikan Allah yang nyata dalam sejarah umat-Nya. Karena itu, saudara, tetaplah memuji Tuhan dalam segala situasi dan kondisi apapun, sebab memang seharusnya demikian bagi orang Kristen. Ayat 2 dan ayat 3 memberikan kepada kita gambaran bahwa Allah sebagai pribadi yang membangun kembali Yerusalem dan menyembuhkan orang-orang yang patah hati, yang secara biblika pemulihan fisik kota dan pemulihan batin orang percaya tidak dapat dipisahkan. Allah peduli pada struktur sosial dan kondisi rohani manusia. Artinya, saudara, tidak ada satupun yang diabaikan dan disingkirkan. Seluruhnya bagi Tuhan akan mengalami pemulihan. Dalam bagian ayat ketiga dan bagian pertama ini, Matthew Henry memberikan tafsiran bahwa bagian ini sebagai bukti di mana Allah
adalah pemulih yang utuh. Allah tidak hanya membangun tembok, tetapi juga hati manusia. Pemulihan sejati selalu mencakup rekonsiliasi batin dan pembaharuan relasi dengan Allah. Ini hal yang penting dan esensial. Di ayat yang keempat dan kelima, ditampilkan kontras antara perhatian Allah kepada individu yang terluka dan penguasaannya atas kosmos, alam semesta. Allah yang menghitung jumlah bintang dan memberi nama semuanya juga peduli pada orang yang remuk hatinya. Secara teologis ini memberi penegasan kepada kita keseimbangan antara transendensi dan imanensi Allah. Allah yang kita kenal di dalam Kristus adalah Allah yang tidak hanya jauh di sana, yang berdaulat memerintah dengan mutlak, tetapi juga Allah yang hadir, yang berinteraksi, dan yang peduli dengan kita secara pribadi lepas pribadi. Pada bagian ayat 4 dan 5 ini, Herman Ridderbos melihat ini sebagai ekspresi teologi penciptaan yang personal. Allah yang maha besar tidak terpisah dari ciptaannya, melainkan terlibat aktif dalam pemeliharaannya. Kuasa Allah tidak mengurangi kedekatannya dengan umatnya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat yang ke-6, dari bagian yang pertama pada Mazmur 147 ini, memberikan kepada kita penegasan tindakan Allah yang meninggikan orang-orang yang rendah hati dan merendahkan orang fasik. Yang secara biblika ini mencerminkan prinsip pembalikan ilahi, divine reversal, yang kerap muncul dalam Alkitab. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita lanjutkan bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua yang menjelaskan tentang kedaulatan Allah atas ciptaannya dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita telusuri. Ayat 7 sampai 9 mengalihkan fokus kepada pemeliharaan Allah atas ciptaan. Allah menyediakan hujan, rumput, dan makanan bagi hewan. Pujian diarahkan hanya kepada Allah Tritunggal yang mengatur ritme alam. Dan secara teologis, alam semesta dipahami sebagai ruang penyataan kebaikan Allah. Calvin dalam ayat ini menekankan bahwa pemeliharaan Allah atas alam menjadi peringatan bagi manusia, agar tidak menyombongkan kekuatan sendiri. Ketergantungan makhluk pada Allah Tritunggal menyingkapkan batas-batas kemampuan manusia. Sementara itu, saudara, di ayat 10-11 ditegaskan kembali bahwa Allah tidak berkenan pada kekuatan militer atau fisik semata, melainkan pada mereka, yaitu saudara dan saya, orang-orang Kristen yang takut akan Dia dan berharap pada kasih setianya. Secara teologis ini menolak ideologi kekuasaan dan prestasi sebagai dasar nilai manusia. Matthew Henry menafsirkan dua ayat ini sebagai koreksi terhadap kebanggaan manusia. Menurutnya, iman yang sejati diukur bukan dari kekuatan lahiriah, tetapi dari sikap takut akan Tuhan dan pengharapan kepada kasih-Nya. Bagaimana dengan ayat 12-14? Saudara, di ayat ini kembali kepada fokus Sion. Allah memberkati kotanya dengan damai dan kelimpahan. Secara biblika, damai atau shalom mencakup keamanan, kesejahteraan, dan keharmonisan sosial. Ridderbos memahami bagian ayat 12-14 ini sebagai gambaran komunitas covenant yang hidup di bawah pemerintahan Allah. Berkat atas Sion bukan privilege eksklusif, melainkan tanggung jawab untuk hidup setia dan menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Bagaimana dengan ayat 15-18? Ayat-ayat ini menyoroti kuasa firman Allah yang mengatur alam, salju, embun beku, dan pencairannya. Firman Allah digambarkan sebagai agen aktif dalam ciptaan, menegaskan hubungan erat antara wahyu dan pemeliharaan. Calvin pada ayat 15-18 memberikan pengertian dan menekankan bahwa firman Allah tidak hanya menyatakan kehendaknya, tetapi melaksanakan kehendak itu. Ketaatan manusia kepada firman berakar pada pengakuan akan kuasa dan otoritas Allah. Ayat 19-20 sebagai ayat penutup dari Mazmur 147 ini, saudara, dengan tegas memberi pernyataan demikian. Keistimewaan wahyu Allah kepada Israel. Allah menyatakan firman-Nya secara khusus kepada umat perjanjian. Dan secara teologis, wahyu khusus ini merupakan anugerah khusus yang menuntut tanggung jawab etis dan spiritual. Dan pada bagian ini, Matthew Henry menekankan keistimewaan bagi yang menerima firman Allah bukanlah alasan untuk kesombongan, melainkan dorongan untuk ketaatan dan kesaksian. Firman Allah membentuk identitas dan panggilan umat Allah. Bagaimana keutuhan keseluruhan dari Mazmur 147 ini? Jadi, saudara, Mazmur 147 secara spiritual membentuk iman yang seimbang, kekaguman kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepercayaan kepada Allah yang dekat dan peduli.
Pujian lahir dari pengalaman pemulihan dan pemeliharaan Allah. Dengan demikian, Mazmur 147 menyajikan teologi pujian yang holistik, Allah yang membangun komunitas, menyembuhkan hati, memelihara ciptaan, dan menyatakan firman-Nya layak dipuji oleh seluruh umat-Nya. Nah, saudara, kita sudah membaca, mendengar, dan saya sudah mengupas singkat ringkas dari Mazmur 147. Silakan dibaca ulang. Dan saya menawarkan 3 implementasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari berdasarkan Mazmur 147. Implementasi pertama, dalam konteks kita hidup di negeri ini yang terus mengalami perubahan sosial dan tantangan kemanusiaan, Mazmur 147 mengingatkan kita bahwa pemulihan sejati tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga batinnya. Pembangunan bangsa ini perlu disertai penyembuhan luka sosial dan rekonsiliasi. Upaya dan usaha para politisi atau orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan atau mereka yang terlibat dalam pembangunan, kalau ada upaya usaha yang bersifat balas dendam, kebencian, dan kerusakan, itu tidak bermanfaat sama sekali. Kita harus melakukan satu tindakan konkret, penyembuhan luka sosial dan rekonsiliasi, baik dari pemerintah maupun dari rakyat. Implementasi yang kedua, bagi kita orang Kristen di negeri ini, Mazmur 147 ini memberikan penegasan pengajaran bahwa panggilan untuk terlibat dalam pelayanan pemulihan, membangun komunitas yang inklusif, menyembuhkan yang terluka, dan merawat ciptaan sebagai wujud ketaatan kepada Allah yang memelihara alam. Artinya tidak cukup hanya kata-kata manis di media sosial, media cetak, media elektronik. Tidak cukup perencanaan dan sekedar perbuatan-perbuatan insidentil. Yang perlu dilakukan adalah keberlanjutan pemeliharaan alam dan pembangunan manusia di negeri ini melalui reboisasi, rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, bahkan persiapan untuk generasi-generasi yang akan datang mendapatkan pekerjaan dan menghargai seluruh karya dari setiap warga negara. Implementasi yang ketiga, Mazmur 147 mendorong orang Kristen untuk hidup dalam pujian yang aktif, menghargai firman Allah, menaruh pengharapan pada kasih setianya, dan menjadi saksi tentang Allah Tritunggal yang membangun dan memulihkan kehidupan di tengah dunia yang rapuh. Ya, kita sebagai orang Kristen tidak cukup hanya berhenti di gereja lokal kita, berhenti pada institusi kelembagaan kekristenan kita. Kita harus keluar menjadi orang-orang yang menghasilkan, menyatakan terang dan garam di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bangsa ini. Tidak cukup hanya berkata-kata di atas mimbar. Turun, keluar dari gedung, dan temukan orang-orang yang membutuhkan pemulihan. Berikan damai dan sejahtera bagi mereka. Dan lakukan dengan sukacita, sekalipun sulit dan sukar. Kiranya dengan renungan Mazmur 147 ini, saya dan saudara semakin dekat dengan Tuhan, mengasihi sesama, dan sungguh menyatakan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.